Kedua bocah ini bersiap untuk menembakkan anak panah mereka agar bisa mengarah tepat pada sasaran tembak. Jay yang sedang melatih mereka berkata kalau kalian tak akan bisa mengenai target kalian dengan pegangan tangan seperti itu. Dan ketika anak panah tersebut dilepaskan, tak satu pun dari mereka bisa mengenai titik merah itu. Namun tak lama kemudian, rombongan para simpatisan dari seorang menteri sedang melakukan konvoi untuk berkampanye mendukung sang menteri yang kembali mengikuti pemilu yang akan segera digelar. Kemudian seorang simpatisan ini bertanya apakah dirinya harus melemparkan selembar flyer ke dalam rumah orang kaya ini, yang kemudian disetujui oleh rekannya. Sehingga simpatisan ini bersiap untuk melemparkan flyer tersebut ke dalam halaman rumah mereka. Sementara Jay mengatakan ke si bocah, kalau sekaranglah saatnya kalian belajar bagaimana cara yang benar untuk membidik menggunakan sebuah anak panah. Dan benar saja, ketika laki-laki ini melemparkan flyer tersebut ke dalam halaman, tiba-tiba pria dari pemilik rumah ini segera keluar. Kemudian meminta busur panah yang dilemparkan oleh Jay, lalu segera bersiap untuk melepaskan sebuah anak panah. Dilanjutkan dengan membidik selembar flyer tersebut yang akan segera jatuh di dalam halaman rumahnya. Lalu segera melesatkan anak panahnya hingga menembus tepat di tengah flyer itu, bahkan juga menembus tepat di bokong simpatisan tersebut, sehingga membuat laki-laki ini meringis kesakitan. Sementara pria ini memberitahukan sebuah pelajaran ke bocah-bocah ini, kalau ada saatnya tangan harus dikeraskan, ada saatnya juga harus dilembutkan agar kalian bisa memanah dengan sempurna. Para simpatisan ini mulai marah-marah kepada si pria, mengapa hanya selembar flyer saja tidak diizinkan pria ini untuk memasuki ke halaman rumahnya, padahal rumahnya itu hanyalah sebagai tempat untuk membuat kerajinan kain. Yang kemudian dijawab oleh pria ini, kalau kerajinan kain sari yang diproduksinya tidak hanya dikerjakan langsung dengan tangan, melainkan juga dengan hati mereka. Berkata kalau kalian tak akan pernah memahami jiwa kami. Para simpatisan ini mulai marah-marah kepada si pria, lalu memerintahkan para pendukung menteri ini untuk tak usah mengusik mereka lagi, membuat simpatisan ini menjadi semakin marah. Berkata kalau bukan karena ada 300 kakak yang bekerja di pabrik kainnya ini, maka dirinya akan segera menghabisi pria ini. Yang kemudian ditanggapi santai oleh pria ini, yang menganggap kalau itu semua adalah sebuah lelucon, lalu meninggalkan kembali ke dalam rumah begitu saja. Sementara di kediaman sang menteri ini sedang pusing untuk mencari dana tambahan untuk dana kampanye mereka kali ini. Namun ajudannya datang untuk memberitahukan kalau ada seorang pengusaha kaya yang datang hendak bertemu dengan sang menteri, yang kemudian segera masuk untuk berbicara langsung kepada dirinya. Kemudian menjelaskan kalau perusahaan telah menemukan sebuah bahan mineral langka yang bernama bauxite dan berada tepat di bawah bukit ini, di mana rumah pria itu berada dan tinggal di sana. Kemudian meminta menteri ini untuk segera menyingkirkan pria itu dari lahan tersebut, dan telah menyiapkan bayaran sebesar 100 miliar di awal dan akan memberikan sisa 100 miliar lagi jika lahan tersebut telah berhasil dikosongkan. Menteri ini mendatangi sebuah rumah besar yang berada di atas bukit untuk bertemu dengan sang pemilik rumah dan berharap bisa membuat pemilik rumah ini untuk pergi dari tempat tinggalnya tersebut. Ajudannya mengatakan kalau pintu pagar rumah ini dikontrol oleh pemiliknya dan tentu saja tak akan mengizinkan mereka untuk masuk. Dengan sombong menteri ini berkata, bahkan sekelas presiden sekalipun mau mendengar